Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anhar, NIM D021911. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses sistem terdistribusi dan PID. Nah, sebelum kita membahas tentang proses dari sistem terdistribusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari sistem terdistribusi itu sendiri. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan proses yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi. Nah, kita masuk ke dalam proses sistem terdistribusi. Proses dalam sistem terdistribusi di sini merupakan sebuah proses yang dimana program itu akan dieksekusi. Nah, menurut literatur yang saya baca, suatu proses ini lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut sebagai test section. Nah, proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah step untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi. Sedangkan proses dalam sistem terdistribusi ini dijalankan secara bersamaan atau eksekusi konkuren, yang dimana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Untuk mempermudah kita memahami antara proses dengan program, kita analogikan misal seorang tukang kue yang ingin membuat kue ulang tahun. Nah, tukang kue tersebut memiliki resep kue ulang tahun dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue ulang tahun. Tepung, terigu, gula, bubuk vanila, dan lain sebagainya. Nah, dalam analogi ini, resep kue itu merupakan sebuah program, sedangkan si tukang kue tersebut adalah prosesornya, kue ulang tahun dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue ulang tahun. Tepung, terigu, gula, bubuk vanila, dan lain sebagainya. Nah, dalam analogi ini, resep kue itu merupakan sebuah program, sedangkan si tukang kue tersebut adalah prosesornya atau CPU, dan bahan-bahan untuk membuat kue tersebut adalah data inputnya. Sedangkan prosesnya yaitu kegiatan sang tukang kue untuk membaca resep, mengolah bahan, dan memanggang kue tersebut. Jadi dari analogi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa proses di sini merupakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan untuk mengeksekusi suatu program atau rangkaian dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, kita lanjut ke thread. Nah, thread di sini adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Nah, thread ini unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Jadi sebuah thread di sini berbagi kode session dan data session serta sumber daya sistem operasi dengan thread yang lainnya. Sebuah proses tradisional atau heavyweight di mana proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya antara proses dengan thread tunggal yaitu dengan proses dengan thread yang banyak itu dapat
mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Oke, kita lanjut ke keuntungan dari treat. Keuntungan treat di sini ada 4. Yang pertama itu responsi. Responsi maksudnya di sini yaitu membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-reading yang dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Contohnya, operasi dengan treat yang lainnya. Sebuah proses tradisional atau heavyweight di mana proses mempunyai treat tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya antara proses dengan treat tunggal yaitu dengan proses dengan treat yang banyak itu dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Oke, kita lanjut ke keuntungan dari treat. Keuntungan treat di sini ada 4. Yang pertama itu responsi. Responsi maksudnya di sini yaitu membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-reading yang dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Contohnya, dalam web browser yang multi-reading, sebuah treat itu dapat melayani permintaan pengguna, sementara treat yang lain berusaha menampilkan image. Untuk keuntungan yang kedua, berbagi sumber daya. Maksudnya di sini, treat berbagi memori dan sumber daya dengan treat yang lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa treat yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu ekonomi. Nah, dalam ekonomi ini pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan treat. Karena treat berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan context switch treat ini. Dan yang terakhir, utilasi arsitektur. Utilasi arsitektur di sini keuntungan dari multi-threading yang dapat mengikat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas proses yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Miwanti Runa dengan NIM D0219028 dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu materi client server. Jadi client server itu secara umum adalah arsitektur jaringan aplikasi yang memisahkan klien dari server atau secara umum adalah GUI. Jadi setiap satuan perangkat lunak klien berhubungan dengan perangkat lunak server. Adapun karakteristik dari program server yaitu yang pertama menanti permintaan klien dan kedua melaksanakan banyak permintaan pelayanan pada saat yang bersamaan. Kemudian yang ketiga mendahulukan klien yang memiliki prioritas lebih tinggi atau VIP. Yang keempat, memulai melaksanakan aktivitas pekerjaan di background. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tetap menjaga agar sistem tetap selalu bekerja. Kemudian agen. Agen adalah entitas perangkat lunak yang
didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya, software agen nantinya disebut agen saja. Adapun karakteristik dari agen yang pertama yaitu autonomi. Jadi, karakteristik autonomi ini merupakan agen yang dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh user, agen lain atau oleh lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik inteligensia, reasoning, dan learning. Jadi setiap agen harus mempunyai standar minimum bisa disebut agen yaitu inteligensi. Jadi dalam konsep inteligensi ada 3 komponen yang harus dimiliki yaitu internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasarkan pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Yang ketiga, karakteristik mobile dan stationary. Khususnya untuk mobile agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki yaitu mobilitas. Kemudian yang keempat yaitu delegation. Sesuai dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Yang kelima, karakteristik reactivity. Karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan. Kemudian yang keenam yaitu proactivity dan goal oriented. Sifat proactivity boleh dibilang adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak bisa dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu communication dan coordination capability, yaitu agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riset dan aplikasi software agen. Ada 2 tujuan dari software tentang riset dan aplikasi software agen. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana teknologi agen sudah diaplikasikan dengan memberikan pointer berupa contoh-contoh aplikasi sistem yang sudah ada. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran ke depan masalah-masalah apa yang sudah ada, yang sudah dan belum terpecahkan, dan membuka peluang untuk mencoba mengaplikasikan teknologi agen ke masalah baru yang timbul. Di bawah ini beberapa contoh riset software agen dalam bidang industri, internet, bisnis, entertainment, medis, dan bidang pendidikan. Yang pertama, riset dan aplikasi software agen di dunia industri. Transportasi sistem. Beberapa contoh aplikasi teknologi agen yang ada dalam area ini adalah aplikasi pencarian sistem transportasi dan pemasaran tiket dengan menggunakan MAS. Kemudian aplikasi lain adalah seperti yang dikemukakan oleh Pitchard. Kedua adalah riset aplikasi software agen di dunia internet dan bisnis. Teknologi paling banyak diaplikasikan dalam dunia internet dan bisnis ini, bagaimanapun juga ini terlepas dari maju dan berkembang pesatnya teknologi jaringan komputer yang membuat perlunya peran paradigma baru untuk menangani masalah kolaborasi, koordinasi, dan dalam jarak jauh. Dan salah satu yang penting lagi adalah mengenai kendala membengkaknya informasi. Yang ketiga, riset dan aplikasi software agen di dunia entertainment.
Komunikasi informatika dan ilmu komputer sering tidak menjamah dan dengan serius industri-industri yang bersifat lebih ke area rekreasi dan kesenangan. Misalnya adalah masalah industri game, teater dan sinema, dan sebagainya. Dengan adanya software agent, memungkinkan komunikasi informatika dan komputer untuk ikut adil merealisasikan pemikirannya. Dan yang keempat adalah riset dan aplikasi software agent di dunia medis. Di dunia medis adalah bidang yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerisasi terhadapnya. Tidak ketinggalan, teknologi agen pun dicoba untuk mengimplementasikan dalam rangka mencoba mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan monitoring pasien, manajemen kesehatan dari pasien, dan sebagainya.